Berarti kita bisa menuliskan kendala yang pertama 5x1, 2x2, 4x3 kurang dari sama dengan 240 karena waktu yang dibutuhkan ya, waktu maksimal yang dibutuhkan itu adalah 240. Jadi harus kurang dari ini atau sama dengan 240 ini waktu untuk memproduksi 3 jenis produk itu. Nah, kemudian kendala yang kedua itu adalah bahan mentahnya. Kita lihat di sini. Kendala bahan mentahnya ini ya. Jadi bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi produk satu itu adalah 4 kg per satu produk ini. Itu kemudian bahan untuk produk keduanya adalah 6 kg. Produk tiganya membutuhkan bahan sebanyak 3 kg untuk menghasilkan dompet ini, sehingga bisa kita tuliskan kendala yang kedua adalah 4x1 plus 6x2 plus 3x3 kurang dari sama dengan 400 karena bahan yang tersedia itu adalah 400 kg untuk 3 produk tadi. Itu ya. Nah, kalau kita rangkum, maka kita nuliskan model matematisnya sebagai ini. Z sama dengan 3x1 plus 5x2 plus 2x3. Nah, sedangkan fungsi kendalanya adalah 5x1 plus 2x2 plus 4x3 kurang dari sama dengan 240. 4x2 plus 6x2 plus 3x3 kurang dari sama dengan 400. Nah, dengan syarat x1, x2, dan x3 nilainya harus positif sehingga tanda pertidaksamaannya adalah harus lebih besar dari sama dengan 0. Tuh. Oke, next sekarang ke contoh 2. Berdasarkan contoh 2 ini, silakan dibaca. Seorang petani memiliki lahan seluas 2000 hektar yang terbagi menjadi 3 bagian yang terpisah. Petani ingin menanam kacang, padi, dan jagung. Dari sini saja kita sudah bisa melihat bahwa variabel keputusannya adalah kacang, padi, dan jagung. Kemudian ukuran masing-masing lahan, luas areal maksimum untuk setiap jenis tanaman, dan keuntungan per hektar setiap jenis tanaman ditunjukkan seperti berikut. Jadi yang menjadi variabel keputusannya adalah kacang, padi, dan jagung juga adalah lahan 1, 2, dan lahan 3. Itu ya. Nah, berdasarkan data itu ada informasi lagi, masing-masing tanaman dapat ditanam pada lahan manapun, namun sekurang-kurangnya 600% dari masing-masing lahan yang dibudidayakan, gitu ya. Nah, di samping itu petani menghendaki bahwa proporsi masing-masing lahan yang dibudidayakan adalah sama. Pada kasus ini, masalah yang dihadapi petani adalah berapa sih luas areal setiap jenis tanaman pada setiap lahan agar diperoleh profit yang maksimum gitu. Jadi formulasikan dalam model linear programming. Penyelesaiannya adalah yang pertama kita tentukan variabel keputusannya. Gitu. Nah, yang menjadi variabel masalah di sini adalah luas masing-masing tanaman yang ditanam pada masing-masing lahan. Dilambangkan dengan XIJ, yaitu luas areal tanaman I yang ditanam pada lahan J, di mana I itu adalah kacang, padi, dan jagung, gitu ya. J ini adalah 1 lahan 1, 2 adalah lahan 2, 3 adalah lahan 3. Berikutnya kita menentukan fungsi tujuannya. Maka fungsi tujuan ini bisa kita tuliskan Z sama dengan, kan tadi tujuannya adalah laba ya, atau maksimalisasi keuntungan gitu. Jadi kita bisa menuliskan Z sama dengan 600 kali X11 plus X12 plus X13 ditambah 450 kali X21 plus X22 plus X23 plus 300 kali X31 plus X32 plus X33. Dari mana ini? Kita lihat di sini. Oke, nih laba kan tadi. Nah, ini laba per hektarnya adalah 600 untuk tanaman kacang, 450 untuk tanaman padi, 300 untuk tanaman jagung gitu. Jadi 600 dikalikan dengan tanaman kacang, X11 itu adalah tanaman kacang pada lahan 1, kemudian X12 itu tanaman kacang untuk lahan 2, kemudian
13 itu adalah tanaman kacang yang ditanam di lahan 3. Tuh, ditambah dengan 450 kalikan dengan X21. Kemudian 450 ini dikalikan dengan padi yang ditanam di lahan 1, kemudian ditambah dengan padi yang ditanam di lahan 2, kemudian ditambah dengan padi yang ditanam di lahan 3, ditambah dengan 300 kali nih, jagung yang ditanam di lahan 1, kemudian ditambah jagung yang ditanam di lahan 2, dan jagung yang ditanam di lahan 3. Tuh. Oke, kemudian berikutnya kita tentukan fungsi kendalanya. Jadi di dalam studi kasus tadi, fungsi kendalanya itu ada 3. Ya. Yang pertama adalah batas atas dan batas bawah dari luas yang dibudidayakan untuk masing-masing lahan. Ya, tadi batas atasnya adalah luas masing-masing lahan itu ya berapa? 500, 800 dan 700. Kemudian batas bawahnya itu adalah 60% dari masing-masing lahan yang harus dibudidayakan. Nah, berarti kita tuliskan di sini 600% kali 500 gitu ya. Nah, kalau kita tuliskan kendalanya seperti ini, ada 3. Tuh. X11 plus X21 plus X31 lebih besar sama dengan 60% kali 500. Kemudian X11 plus X21 plus X31 kurang dari sama dengan 500. Begitu juga di yang kedua dan yang ketiga gitu ya. Nah, tetapi yang perlu kita lihat adalah bahwa di dalam linear programming ini untuk fungsi kendala harus hanya terdiri dari 2 ruas saja, yaitu ruas kiri dan ruas kanan. Nah, kalau kita lihat di sini, maka di sini ada 3 ruas. Yang pertama adalah ruas paling kiri ini adalah 60% kali 500. Kemudian ada ruas tengah yang kedua ini adalah X11, X21, X31. Kemudian ruas yang paling kanan ini adalah 500 ini. Batas atasnya ini gitu. Nah, ini tidak diperbolehkan di dalam model linear programming sehingga ini harus kita pisah. Ya. Harus kita pisah menjadi 2 kendala. Kan ini sebetulnya adalah 2 kendala yang dijadikan satu, gitu ya. Nah, kalau kita pisah menjadi 2 kendala, maka seperti ini hasilnya. X11 plus X21 plus X31 lebih besar sama dengan 60% kali 500. Gitu. Berapa 60% dari 500 adalah 300. Tuh. Kemudian yang kedua adalah X11 plus X21 plus X31 kurang dari sama dengan 500. Gitu. Ya, kurang dari sama dengan 500 karena tadi di sini terlihat bahwa kendala pertama itu batas atas dan batas bawahnya. Batas atasnya mana? Batas atasnya adalah yang ini. Batas bawahnya mana? Batas bawahnya adalah yang ini. Lebih besar sama dengan 300 ini. Tuh. Oke, kemudian yang kedua adalah yang ini. Dengan cara yang sama, maka X12 plus X22 plus X32 lebih besar sama dengan 60% dari 800-nya berapa? 480. Berarti ini adalah kendala dari batas bawahnya. Kemudian yang menjadi batas atasnya itu adalah X12 plus X22 plus X32 kurang dari sama dengan 800. Tuh. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah X13 plus X23 plus X33 gitu ya, lebih besar sama dengan 60% dari 700, 420 nilainya tuh. Nah, kemudian X13, X23, X33 kurang dari sama dengan 700 gitu ya. Nah, sehingga di sini hanya ada 2 ruas saja, ruas kiri dan ruas kanannya dia gitu. Kemudian kendala yang kedua adalah luas lahan maksimum untuk masing-masing tanaman. Tuh, kita lihat di sini. Oke, kita lihat bahwa luas maksimum adalah 900, 700 dan 1000 gitu ya. Jadi, kita bisa menuliskan
fungsi kendalanya ini X11 plus X21 plus X13 kurang dari sama dengan 900. Tuh. Kemudian yang kedua adalah X21 plus X22 plus X23 kurang dari 700. Kemudian X31 plus X32 plus X33 kurang dari sama dengan 1000. Tuh. Kemudian yang berikutnya adalah kendala masing-masing lahan yang ditanami. Gitu. Adalah nilainya adalah sama dengan luas lahannya. Gitu. Sehingga kalau kita bisa menghitung dengan rasio, itu kita tuliskan seperti ini, X11 plus X21 plus X31 per 500 sama dengan, ya sama terhadap luas lahannya, sama dengan X12 plus X22 plus X32 per 800 sama dengan X13 plus X23 plus X33 per 700. Nah, di dalam persamaan ini tidak dalam bentuk yang pantas untuk kita buat model di dalam linear programming gitu, sehingga kita bisa menuliskan atau mentransformasikan melalui perkalian silang dari rasio ini tadi gitu ya. Jadi bentuk seperti ini tidak boleh di dalam linear programming gitu, sehingga yang boleh yang seperti apa? Yang boleh itu dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan gitu ya. Nah, karena ini kan bukan persamaan juga bukan dalam bentuk pertidaksamaan, sehingga kita harus membuatnya dalam bentuk ini pertidaksamaan atau dalam bentuk persamaan gitu. Nah, kita transformasikan dalam bentuk perkalian silang. Yang pertama adalah ini, yang ini, dan yang kedua adalah ini gitu. Nah, yang pertama adalah 800 kali X1 X21 plus X31 dikurangi 500 kali X12 plus X22 plus X32 sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah 700 dengan 800, yang tengah ini dan yang sebelah kanan ini gitu. Jadi 700 kali 12 plus X22 plus X32 ya dikurangi 800 kali 13 plus X23 plus X33 sama dengan 0. Kemudian yang ketiga yang belum adalah yang paling kiri dan yang paling kanan ya, sehingga 700 kali X11 X21 plus X31 kurangi 500 kali X13 X23 X33, 500 kali ini kali ini sama dengan 0. Tuh, jadi ini untuk kendala yang ketiga. Oke, sehingga kalau kita gambarkan, kita ringkas jadi satu, maka seperti ini hasilnya gitu. Fungsi kendala ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, kalau sekarang kita sudah paham tentang formulasi linear programming, maka selanjutnya kita selesaikan model linear programming ini dengan grafik. Jadi masalah linear programming dapat diilustrasikan dan dipecahkan secara grafik jika ia hanya memiliki dua variabel keputusan saja. Jadi model linear programming ini sebetulnya bisa kita gunakan menggunakan dua metode. Yang pertama dengan grafik, yang kedua adalah dengan metode simplex gitu. Kalau metode grafik, kelemahannya adalah dia hanya ada dua variabel keputusan saja yang bisa kita analisis menggunakan metode grafik. Nah, kalau metode simplex kita bisa menggunakan 2 variabel, 3 variabel atau lebih gitu. Itu ya. Jadi bedanya di situ. Jadi kalau misalkan variabel simplex, metode simplex itu kita bisa berapapun variabelnya itu bisa kita kerjakan. Tetapi kalau dengan metode grafik itu hanya ada dua variabel keputusan saja. Nah, prosedurnya untuk kita bisa menyelesaikan model linear programming dengan grafik ini, yang pertama adalah kita menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendalanya dulu. Kemudian yang kedua, formulasikan atau kita gambarkan masing-masing fungsi kendala itu di dalam grafik. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah menentukan daerah yang memenuhi semua fungsi kendala, atau biasa kita sebut adalah daerah visible. Jadi daerah visible ini adalah daerah kemungkinan solusi itu atau pengambilan keputusan itu bisa diambil gitu. Kemudian berikutnya adalah menentukan titik-titik pada daerah yang visible tadi.
Kalau kita sudah menentukan daerahnya, daerah itu termasuk daerah visible, maka kita tentukan titik-titik pada daerah visible itu. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah menentukan titik optimumnya. Jadi nilai dari titik optimalnya itu nanti adalah jawaban dari variabel keputusan yang dicari sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Langsung ke contoh soal. Contoh 1. Perusahaan sepatu membuat dua macam sepatu. Yang pertama merek I1 dengan sol karet dan merek I2 dengan sol kulit. Diperlukan 3 macam mesin. Mesin 1 membuat sol karet, mesin 2 membuat sol kulit, mesin 3 membuat bagian atas sepatu dan melakukan assembling bagian atas dengan sol. Siap lusin sepatu merek I1 mula-mula dikerjakan di mesin 1 selama 2 jam. Kemudian tanpa melalui mesin 2 terus dikerjakan di mesin 3 selama 6 jam. Sedang untuk sepatu merek I2 tidak diproses di mesin 1, tapi pertama kali dikerjakan di mesin 2 selama 3 jam, kemudian di mesin 3 selama 5 jam. Dalam kerja maksimum setiap hari mesin 1 adalah 8 jam, mesin 2 15 jam, mesin 3 adalah 30 jam. Keuntungan penjualan setiap lusin per merek I1 adalah 30.000, sedangkan merek I2 adalah 50.000. Masalahnya adalah menentukan berapa lusin sebaiknya sepatu merek I1 dan merek I2 yang dibuat agar bisa memaksimumkan laba. Nah, dari contoh ini, studi kasus ini, bisa kita buat tabelnya seperti ini. Jadi ada mesin 1, 2, dan 3, ada merek sepatunya adalah I1, I2, sehingga kita lambangkan I1 ini X1, I2 ini adalah X2, gitu ya. Nah, kapasitas maksimum dari mesin ini tadi adalah 8 jam untuk mesin 1, mesin 2 adalah 15 jam, mesin 3 adalah 30 jam. Gitu. Nah, tadi dari informasi yang ada di studi kasus, maka mesin 1 ini 2 jam untuk X1, tidak melalui X2 atau ini tadi gitu ya. Kemudian mesin 2 ini kita butuh waktu 3 jam, mesin 3 ini kita butuh 6 jam dan 5 jam gitu. Oke, dengan per lusinnya keuntungannya adalah 30.000 dan 50.000 gitu. Oke. Kemudian dalam bentuk matematisnya kita bisa menuliskannya sebagai berikut. Maksimumkan Z sama dengan 3X1 plus 5X2. Nih, kan tadi sumbangan labanya adalah 3 dan 5, 30.000 dan 50.000 dalam bentuk ribuan ya ini. Jadi ada 3X1 dan 5X2. Jadi 3X1 plus 5X2. Kemudian yang kedua menentukan fungsi kendalanya atau batasannya. Ada 3 ya. Yang pertama adalah ini tadi. Mesin 1 ya membutuhkan 2 jam. Sedangkan kapasitas maksimumnya waktunya adalah 8 jam untuk X1 gitu. Sehingga kita bisa menuliskan di sini 2X1 kurang dari sama dengan 8 ya. Kemudian kendala yang kedua di sini adalah 3X2 kurang dari sama dengan 15, dan untuk mesin yang ketiga adalah 6X1 plus 5X2 kurang dari sama dengan 30. Tuh. Nah, kemudian kalau kita sudah menuliskan bentuk matematisnya, maka kita gambarkan constraint-nya ini ke dalam bentuk grafik sehingga kita bisa mendapatkan daerah visible-nya. Oke. Kemudian di sini ada grafik X1 dan X2. Ya. Yang pertama adalah kendala 1 tadi 2X1 kurang dari sama dengan 8. Maka pertidaksamaan ini kita ubah menjadi persamaan ya. Jadi 2X1 sama dengan 8. X1 sama dengan 4. Dari 8 dibagi 2 untuk mencari X1-nya sama dengan 4 tadi. Sehingga kita bisa menggambarkan grafiknya 4 kan tadi. Seperti ini, vertikal ke atas ya, dari vertikal ke atas gini ya persamaannya. 2X1 sama dengan 8, maka daerahnya adalah ini antara 0 sampai 4 ini. Oke, kemudian yang kedua adalah menggambarkan ini
3x, sorry, kita ke sini dulu. 3x2 kurang dari sama dengan 15. Ya, pertidaksamaannya kita ganti ke dalam bentuk persamaan. Jadi 3x2 sama dengan 15 sehingga x2 sama dengan 5. Tuh, sehingga kita gambarkan menjadi seperti ini. Oke. Ini ya, bentuknya adalah horizontal. Persamaannya 3x2 sama dengan 15. Maka daerahnya adalah antara 0 sampai 5 ini. Nih. Oke. Ini ya.